Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mempelajari terkait proses penulisan proposal penelitian. Kemarin di minggu-minggu sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dari theoretical bagaimana kita harus melakukan penelitian, metode apa yang harus kita gunakan, dan juga bagaimana kita menyusun beberapa perencanaan terkait mendapatkan dari data-datanya. Sehingga nanti dari data itu kita analisis, kemudian menghasilkan data, dan data itu yang nanti akan kita simpulkan. Untuk kali ini kita hanya sedikit step by step mempelajari bagaimana proses dari penulisan proposal penelitian. Jadi sebelum kita melakukan penulisan proposal penelitian, tentu saja yang paling penting adalah kita harus bisa melakukan proses membaca dan juga mereview dari hasil-hasil penelitian sebelumnya. Di mana pada penelitian-penelitian tersebut biasanya akan mempunyai riset gap atau suatu riset yang masih perlu ditanyakan ulang. Mengapa, bagaimana, apa, dan selanjutnya. Sehingga kali ini kita nanti hanya akan membahas pada proses pembuatan judul saja. Sehingga nanti di pembuatan judul tentu saja kita harus sudah juga memikirkan terkait permasalahan, problem, dan juga terkait dari temuan apa yang kita harapkan dari penelitian yang akan kita lakukan tersebut. Baik, kita mulai untuk yang kali ini kita pelajari dulu terkait apa itu riset proposal ya. Riset proposal pada prinsipnya adalah suatu statement yang kita berikan kepada khalayak peneliti umum, di mana kalau konteks untuk penelitian di S1 biasanya adalah suatu statement yang kita tawarkan kepada dosen pembimbing bahwa kita mempunyai kapasitas tertentu untuk meneliti dan juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang selama ini dipelajari, gitu ya. Dan pada konteks ini harus ada yang namanya kita mempertimbangkan beberapa SDM yang terlibat biasanya nanti. Kita harus bisa berpikir sebagai seorang peneliti, kita juga harus bisa berpikir untuk kira-kira yang dimaui oleh pembimbing kita itu nanti bagaimana. Kalau di konteks ini adalah supervisor. Kemudian pair atau review itu kita harus juga mampu mendefinisikan atau mengira-ira kira-kira per-review nanti atau pair kalau di bahasa Inggrisnya itu menginginkan apa dari proposal kita. Selain itu nanti pada tahap terakhir adalah Anda nanti akan diuji hasil dari penelitiannya. Ya, namun untuk yang riset proposal itu Anda harus bisa mempertimbangkan dua SDM. Yang pertama adalah supervisor atau pembimbing penelitian, dan yang kedua adalah pers atau nanti yang akan menilai apakah layak atau tidak. Untungnya kalau untuk penelitian S1 itu Anda hanya ketemu dengan supervisor saja. Kalau untuk S2, S3 nanti Anda akan ketemu dengan pers. Artinya nanti Anda akan diuji betul apakah riset proposal itu layak untuk dibuat penelitian atau tidak. Ya, sebelum ujian hasil dari penelitiannya, ya. Tapi kalau di S1 biasanya per itu cukup digantikan dengan seminar proposal saja. Jadi diseminarkan supaya Anda tahu dia meneliti apa dan yang lainnya. Begitu ya. Ini beberapa hal yang terkait dan perlu kita pertimbangkan. Pada prinsipnya untuk riset proposal itu Anda sepertinya hanya menulis dari bab 1, bab 2, bab 3, kan begitu saja. Selain bab 3 nanti tentu saja ada reference atau daftar pustaka dan juga ada lampiran-lampiran. Namun yang perlu dipahami di sini adalah pada proses penulisan proposal, pada prinsipnya Anda sedang berkomunikasi dengan para audien. Audien ini tadi bisa pembimbing, bisa kemudian pers, bisa penguji, atau bisa yang lainnya. Anda berkomunikasi ini untuk menjelaskan terkait perencanaan dari penelitian Anda.
di sana harus ada detail studi. Detail studi ini biasanya kita hanya menganalisis ini variabel yang digunakan apa, variabel terikatnya apa. Begitu ya. Kemudian dari sini juga kita harus bisa meyakinkan para audien ini bahwa memang betul-betul penelitian kita ini layak untuk diteliti. Nah, proses ini biasanya ada menggunakan pair, ada menggunakan seminar. Kalau yang S1 biasanya hanya cukup seminar. Nah, ini pada prinsipnya adalah untuk mendapatkan approval atau untuk mendapatkan persetujuan dari institusinya bahwa ini memang layak. Ya, yang pertama, layak tidaknya ini dilihat dari yang satu, apakah dia penting untuk diteliti. Ya, yang kedua, apakah tidak ada penelitian sejenis yang sudah dilakukan. Yang ketiga, apakah ide, cara, metode, bahan, dan alat yang digunakan itu betul-betul bersih dari unsur plagiasi. Nanti akan kita bahas di minggu yang terakhir terkait dengan plagiasi di perkuliahan saya yang terakhir ya. Nah, pada konteks ini, pada dasarnya kita menjelaskan kepada para audien terkait dari perencanaan kita untuk meneliti suatu objek permasalahan tertentu, gitu ya. Nah, yang pertama, ini biasanya harus diselesaikan oleh para peneliti dan juga diselesaikan dengan board atau pembimbing ataupun dari perwakilan fakultas. Di mana important untuk riset ini juga harus mewadahi beberapa hal yang harus disuarakan oleh para student, kemudian pair, dan juga oleh para board atau yang menilai apakah dia layak atau tidak. Sehingga di beberapa universitas dan yang lain, proposal inilah yang menjadi ikatan kontrak antara peneliti dan antara pembimbing dan penguji. Contoh misalnya. Pada konteks penguji, biasanya Anda ada seringkali contohnya di dalam tanda kutip ya, dibantai oleh penguji. Nah, ini harusnya begini, ini harusnya begitu. Kenapa kemudian menulis kok ini larinya ke sini begitu ya? Variabelnya kok hanya ini? Anda seharusnya kalau sudah melampaui cara penulisan riset proposal yang baik, ini adalah kontrak Anda, sehingga Anda bisa menjawab dengan cara di proposal penelitian kami itu menyebutkan bahwa variabelnya hanya ini dan ini. Dan ini sudah kami sepakati dengan pembimbing, sehingga Anda tidak akan disalahkan oleh pembimbing. Karena seringkali itu saya menguji seperti itu loh. Ini kok begini ya? Ini harusnya kan begini dan begini. Harusnya begini, harusnya tidak, itu tidak boleh berubah setelah proposal itu disetujui oleh pembimbing. Sehingga student atau mahasiswa di sini seharusnya memegang bahwa riset proposal pada prinsipnya adalah kontrak bagaimana kita harus meneliti. Sehingga setelah diujikan, nanti setelah datanya dapat, nanti jika ada kesalahan, maka yang salah itu tidak murni dari mahasiswanya, tapi ini adalah murni komunal guilty atau kesalahan komunal dari mahasiswa, pembimbing, dan juga board atau yang menilai apakah layak atau tidak. Jadi Anda sebenarnya bebas dari kesalahan jika proposalnya ini sudah melalui beberapa tahapan. Tahapan satu adalah tahapan dikonsultasikan kepada pembimbing. Yang kedua, sudah disahkan oleh atau sudah direview oleh peer review atau sejawat yang biasanya ditugasi untuk meneliti apakah layak atau tidak ini proposal ini dilanjut ke penelitian. S2, S3 itu ada ujian kelayakan. Kalau di S1 untungnya masih belum ada karena masih latihan meneliti. Tapi kalau di S3 nanti ada satu step namanya ujian kelayakan proposal. Kalau proposal itu dianggap tidak layak oleh beberapa tim, biasanya kalau di S3 itu seingat saya itu ada 4 penguji.
maka ya harus membuat proposal baru. Ini yang kemudian kalau sudah jadi proposalnya maka sudah tidak boleh berubah. Jadi itu yang perlu difahami. Kemudian dalam suatu proposal itu harus ada essential ingredient. Artinya kita memang betul-betul bisa membaca itu 4W 1H ya. What, when, why, kemudian apa ini how itu ya. Nah, di situ maka kita menjawabnya adalah dengan what itu apa yang menjadi pokok bahasan, variabelnya apa, kemudian variabel bebasnya apa, dan yang lain itu harus terstatement. Dan statement ini nanti bisa dengan jelas kita lihat pada riset desainnya, ada di bab 3, gitu ya. What and when, kapan misalnya, apakah ini masih relevan dengan kondisi yang sekarang, apakah di sini itu dilakukan pada tahun ini juga, atau ada periodisasi misalnya periode musim penghujan, periode musim kemarau, dan yang lain. Ini nanti akan dijelaskan semua pada riset desainnya. Kemudian riset ini juga harus kita pahamkan atau kita yakinkan kepada pembimbing atau kepada peer review untuk meneliti atau memahami bahwa penelitian yang sedang dilakukan ini mempunyai benefit atau mempunyai keuntungan untuk pengembangan keilmuan secara luas. Bisa juga untuk pengembangan misalnya keilmuan secara spesifik, contoh menyelesaikan permasalahan di desa, menyelesaikan permasalahan UMKM itu diperbolehkan. Namun tentu saja harus diukur atau diuji dengan peer yang memang betul-betul nanti bisa mengeluarkan rekomendasi layak atau tidak penelitian itu dilakukan. Kemudian riset proposal ini harus mempunyai outline, ya. Jadi outline step atau step-step penelitian ini tentu saja ada. Maka nanti dalam penelitian Anda selain bab 1, bab 2, dan bab 3 itu ada step riset. Step riset itu biasanya tahap 1 pergi ke lapang, tahap 2 membuat kuesioner misalnya, tahap 3 menganalisis, tahap 4 menyimpulkan. Atau tahap 1 mengambil sampel, tahap 2 menguji apa, menguji ini, menguji itu adalah outline step dalam proses riset. Kemudian pada konteks riset ini juga kita bisa meyakinkan bahwa kita mempunyai kapasitas intelektual untuk bisa menyelesaikan problem yang kita tulis. Jadi memang sangat penting bahwa kita mampu untuk melakukan proses penelitian itu dengan baik, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah kita memang dituntut untuk kreatif membuat judul dan kreatif membuat objek penelitian. Karena sebenarnya sangat banyak sekali objek penelitian yang ada di sekitar kita. Namun karena kita tidak kreatif dan kita tidak mampu melihat bahwa itu adalah suatu masalah yang harus dipecahkan, seringkali kita tidak bisa meneliti dengan baik. Nah, nanti di akhir ini akan ada tugas, salah satunya adalah Anda mengenali problematik keilmuan maupun teknis yang ada di sekitar Anda di penelitian perikanan. Kemudian nanti saya minta untuk membuat judul, hanya membuat judul saja dengan beberapa alasan-alasan tertentu. Kemudian pada konteks ini juga Anda harus berpikir pada proses penelitiannya itu menggunakan metode apa, menggunakan step yang bagaimana. Metode itu banyak sekali. Contoh misalnya metode untuk proses pemurnian bakteri itu ada yang menggunakan misalnya pemurnian dengan menggunakan stepwise, pemurnian dengan menggunakan proses pengenceran dilanjut dengan 3 kuadran atau 4 kuadran. Nah, pemilihan kapan 3 kuadran, kapan 4 kuadran itu tidak selamanya saklek ada yang satu ini benar, yang lainnya salah, tidak. Karena kadang ada jalan A, jalan B, jalan C yang nanti kita harus masukkan di sini. Sehingga kita bisa akan lebih jelas nanti pada proposal itu kita betul-betul bisa menyelesaikan masalah. Karena masalah-masalah yang diteliti itu nanti kita harus betul-betul bisa mengantisipasi dengan menuliskan proposal, maka kita akan lebih mudah
untuk mendapatkan mengantisipasi permasalahan itu dan memberikan jadwal kapan penelitian kita bisa selesai. Ini yang paling penting. Karena apa? Karena proposal itu kalau di S1 pasti dibatasi dengan waktu. Nah, pembatasan ini harus betul-betul kita manfaatkan, karena kalau Anda dijadwalkan dalam 1 semester selesai, maka harus 1 semester selesai. Jangan sampai molor-molor, kemudian Anda tidak bisa cum laude, penelitiannya memanjang, melebar, menyamping, dan yang lain, sehingga nggak selesai-selesai. Jadi harus memang nanti di terakhir Anda harus membuat timetable atau jadwal penelitian kira-kira apa, meskipun ini masih perencanaan, tentu saja ada kemungkinan meleset dan yang lain, misalnya penutupan lab, kemudian ada beberapa hal yang tidak bisa diantisipasi sehingga harus mundur, itu memang wajar, namun tetap kita harus membuat timetable atau perencanaan jadwal pelaksanaan penelitian. Baik, ini yang terakhir. Jadi saya meminta Anda untuk membuat judul penelitian, ya, skripsi, ya, sangat mudah. Judul penelitian skripsi itu mungkin kalau sudah ahli ini mungkin dalam waktu 1 menit itu sudah ketemu judulnya, ya. Hanya saja saya meminta bahwa judul itu nanti akan ditulis dengan ada tambahan keterangan. Yang pertama adalah keterangan gap of research. Gap of research ini judul, ya, misalnya judul pengaruh penambahan karagenan pada proses pembuatan produk sosis misalnya, ya. Kemudian yang kedua adalah gap research. Nah, Anda menuliskan gap research. Gap research itu adalah penelitian ini apakah memang belum pernah dilakukan. Ya, penelitian ini pernah dilakukan siapa saja, kelemahannya apa. Kemudian penelitian ini kira-kira mengapa menjadi penting. Nah, itu ada di gap research namanya. Nah, nanti satu title atau judul Anda menuliskan, kemudian alasannya itu dibagi menjadi 2. Gap of research berarti Anda menuliskan kenapa ini penting, apakah beberapa orang sudah melakukan penelitian ini, kemudian kenapa dilakukan lagi misalnya kalau ada. Karena apa? Karena peneliti itu tidak boleh meneliti hal yang sama dengan kaidah yang sama, variabel yang sama, cara analisis yang sama. Ya, ada harus yang berbeda, namun kita harus bisa menganalisis kelemahan dari penelitian sebelumnya apa, sehingga kita melakukan perbaikan dari kelemahan penelitian yang sudah ada. Kemudian setelah gap of research, saya ajak untuk kira-kira Anda membayangkan potensial finding atau hasil ini nanti mempunyai kesimpulan yang berguna untuk keilmuan itu apa, ya, atau nanti yang diharapkan hasilnya itu apa dan bisa dimanfaatkan untuk apa. Nah, jangan sampai Anda menulis penelitian tapi begitu ditanya ini nanti kalau sudah ada hasilnya keuntungannya apa bagi masyarakat atau peneliti? Anda tidak bisa jawab. Itu akan menjadi salah fatal itu. Meneliti sesuatu yang tidak berguna itu saya kira juga buang-buang waktu dan energi dan yang lain. Jadi Anda harus bisa meneliti apakah gap-nya. Anda juga harus bisa menuliskan potensial new finding atau potensial new knowledge-nya, ya. Sehingga nanti di situ ini saya kira cukup hanya 1 halaman, dan jangan lupa untuk gap of research ini saya kira Anda membutuhkan atau saya minta minimal 3 jurnal, ya, jurnal internasional minimal 1, ya. Lebih baik kalau jurnal internasionalnya semuanya 3 minimal, ya. Kalau lebih berarti tidak masalah dan lebih baik. Baik. Kemudian terakhir dikumpulkan itu hari Kamis tanggal 30 September pukul 21.00. Ya, saya buatkan assignment-nya setelah ini dan saya minta Anda untuk bisa menuliskan finding-nya, dan nanti dari sini di-upload maksimal tanggal 30 September. Akan saya buatkan assignment di Google Class, dan nanti di terakhir saya minta nanti Anda mengumpulkan sebelum tanggal yang ada di sini dan jam yang ada di sini.
Sekian, terima kasih. Penulisannya di A4 ya, dan ditulis tangan, tidak diketik. Jadi silakan ditulis tangan, kemudian di PDF-kan. Itu cukup hanya 1 halaman saja saya kira. Di anu ya, referensinya juga seperti itu. Baik, terima kasih. Demikian yang bisa kita lakukan perkuliahan hari ini. Saya tunggu paling lambat 30 September. Tugasnya bisa dikirimkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.